Selamat sore, saudara-saudaraku umat percaya dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Alexius, di hari Sabtu sore santai. Bersama saya, Romo Alexius dari Gereja Ortodok Tritunggal Maha Kudus, Solo. Sabtu kemarin kita tidak live dan operator baru pergi luar kota dan kita bertemu kembali hari ini. Dan di sore santai hari ini kembali saya ingin menceritakan sesuatu kisah cerita di dalam pewayangan. Kisah cerita lakon yang ingin saya sampaikan ini adalah cerita lakon Dewa Ruci atau Werkudara mencari air kehidupan. Ibu bapak saudara-saudara, lakon Werkudara mencari air kehidupan atau air Pawitrasari ini adalah menjadi suatu cerita lakon yang itu membawa inspirasi bagi orang-orang, khususnya orang Jawa, yaitu sebagai kisah cerita lakon yang menunjukkan kepada penyatuan antara Gusti dan Kawula, Kawula dan Gusti melalui cerita mencari air kehidupan ini. Karena itu ini menarik dan ingin saya kompilasikan dengan ajaran Kristen Ortodok karena ada sesuatu kemiripan yang nanti itu akan dipenuhi di dalam gereja. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kisahnya seperti ini. Raden Werkudara itu punya guru namanya Danyang Durna. Durna itu menjadi guru dari Pandawa maupun Hastina, diangkat menjadi seorang guru. Karena Durna menjadi seorang guru, Raden Werkudara ini berguru kepada Durna dan menginginkan wejangan kesempurnaan hidup kepada Durna dan dijanjikan bahwa nanti akan diberikan satu ilmu, yaitu ilmu kesempurnaan hidup. Nah, setelah pada waktunya Raden Werkudara ini menagih janji kepada Durna. Namun saudara-saudaraku, di dalam kisah cerita ini ternyata Danyang Durna ini sudah bersekongkol dengan Raja Hastina yang tujuannya itu sebenarnya adalah ingin supaya Raden Werkudara sebagai kekuatan Pandawa ini mati. Karena itulah akhirnya pada saat Raden Werkudara ini datang kepada Durna di Hastina, diberitahu oleh Durna bahwa untuk mendapatkan air kehidupan atau kesempurnaan hidup itu ada, namun tempatnya itu di suatu gunung. Kalau Raden Werkudara mau mendapatkan air kehidupan yang tempatnya di gunung itu, sore bawa air itu, paginya akan diwejang ilmu. Kalau paginya membawa air hidup ini, sorenya akan segera diwejang ilmu kesempurnaan. Karenanya Raden Werkudara pergi ke suatu gunung yang ditunjukkan namanya Gunung Condromuka di wilayah hutan Tibrosoro namanya. Akhirnya Raden Werkudara ini pergi ke gunung, ternyata di sana tidak ada.
Karena memang tujuannya itu supaya Raden Werkudara itu mati di gunung itu. Karena di gunung itu adalah dihuni oleh dua raksasa yang sangat ganas. Siapa saja yang datang ke hutan itu, ke gunung itu akan mati, ditelan. Namanya adalah raksasanya itu dua, Rukmuka dan Rukmakala. Akhirnya Raden Werkudara di atas gunung tidak ketemu, semua diobrak-abrik, dan akhirnya bertemulah dengan dua raksasa ini. Dan dua raksasa ini akhirnya dikalahkan, dan sesudah dikalahkan akhirnya dua raksasa ini menjelma menjadi Bathara Brahma dan Bathara Bayu, yang akhirnya memberi petunjuk bahwa di gunung itu tidak ada air kehidupan, maka disuruh kembali lagi ke Hastina. Sesudah sampai di Hastina, memang sudah direncanakan dengan Raja Hastina bahwa Werkudara harus mati karena itu kekuatan Pandawa. Akhirnya Durna membuat siasat lagi bahwa air kehidupan, air Pawitrasari itu tempatnya ada di dasar laut. Karena itulah Raden Werkudara karena kepingin mendapatkan ilmu kesempurnaan hidup, akhirnya Raden Werkudara pergi juga ke laut. Sesampainya di pinggir laut, melihat satu laut yang begitu luas, tetapi Raden Werkudara mendapatkan satu ilmu dari Bathara Bayu bahwa dia bisa pergi di atas air, dia masuk ke dalam air. Dan di tempat laut itulah Raden Werkudara bertemu dengan ular naga yang begitu besar, begitu ganas, yang siapa saja akan ditelan. Bahkan ikan-ikan besar pun mati, ditelan, dimakan oleh naga besar ini. Namanya naga nembur nyawa. Akhirnya Raden Werkudara berperang tanding sama ular naga besar ini. Dan di dalam kelelahan Raden Werkudara hampir kalah, tetapi dia ingat memiliki satu pusaka namanya kuku Pancanaka. Akhirnya kukunya itu ditancapkan di dalam tubuh dari ular naga ini, dan ular naga ini akhirnya menyemburkan darah dan akhirnya mati. Werkudara menang bertanding melawan naga besar ini. Dan sesudah mengalahkan naga ini, Raden Werkudara kemudian bertemu dengan seorang dewa bajang kecil, besarnya itu sebesar jempol kakinya. Tapi anehnya, dewa ini mirip benar dengan rupa dari Werkudara ini. Dan akhirnya Werkudara ditanya kenapa bermain-main di laut, bahwa dia ingin mencari air kehidupan. Dan akhirnya dewa ini bernama Dewa Ruci. Werkudara diadu murid dan disuruh masuk ke dalam tubuhnya. Kagetlah Raden Werkudara. Bagaimana? Tubuhnya yang begitu besar, Raden Werkudara suruh masuk di dalam tubuh yang kecil. Dewa Ruci mengatakan dunia ini pun termuat di dalam tubuhnya. Akhirnya Raden Werkudara masuk di dalam tubuh melalui telinga dari Dewa Ruci ini. Aneh saudara, sesudah dia masuk di dalam tubuh Dewa Ruci ini melalui telinganya, Raden Werkudara melihat suatu alam yang tanpa tepi, menemukan alam yang tanpa tepi, ada sinar bercahaya tetapi bukan cahaya matahari. Dan akhirnya di dalam tubuh Dewa Ruci yang mirip dirinya itulah
Raden Werkudara mendapatkan wejangan ilmu hidup, ilmu sangkan paran hidup, dan akhirnya Raden Werkudara ini mendapatkan kesempurnaan karena bertemu dengan Dewa Ruci yang mirip-mirip dengan dirinya. Sesudah mendapatkan ilmu hidup dari Dewa Ruci ini, maka akhirnya Werkudara disuruh kembali lagi ke Pandawa untuk melanjutkan tugasnya sebagai kesatria. Ini ringkasan dari cerita. Saudara-saudara, karena itulah sore hari ini saya ingin membawa cerita ini di dalam paralelnya dengan ajaran Kristen. Karena wayang itu adalah cerita fiktif, tetapi kisah Yesus Kristus kekristenan itu real dan nyata. Saudara-saudara, di dalam Werkudara mencari air hidup, naik di atas gunung bertemu dengan dua raksasa ini, sebenarnya adalah gambaran di mana manusia itu untuk menemukan kesempurnaan hidup itu harus bisa mengalahkan daripada hawa nafsunya sendiri. Karena itu dua raksasa ini gambaran daripada hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri, yang setelah dikalahkan baru mendapatkan petunjuk dari dewa. Maka dewa itu kemudian menjelma. Karena raksasa ini sebenarnya adalah penjelmaan dewa dan mendapatkan petunjuk sesudah mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Namun tidak cukup untuk mengalahkan hawa nafsunya sendiri, karena itu harus harus menerima terang yang dari Allah, dari yang ilahi, sang pencipta. Karena itu Raden Werkudara pergi ke laut, bertemu dengan air, masuk di dalam air. Saudara, ini adalah gambaran di dalam kekristenan itu adalah baptisan. Sebagaimana Werkudara itu masuk ke dalam air, bertemu dengan Dewa Ruci yang mirip dirinya, orang yang dibaptis itu menyatu dengan Kristus, bertemu dengan Kristus melalui air, di dalam air baptisan, berjumpa dengan citra dan gambarnya sendiri, yaitu Kristus. Karena Kristus itu adalah gambar Allah itu sendiri. Manusia diciptakan menurut citra dan gambarnya Allah di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Dan citra dan gambarnya Allah itu adalah firman-Nya Allah itu. Semuanya itu jadi karena firman-Nya Allah. Nah, untuk mendapatkan kesempurnaan hidup, maka harus berjumpa dengan gambarnya sendiri. Di mana manusia itu diciptakan, bertemunya itu adalah melalui baptisan. Di dalam baptisan itu, manusia bertemu, menyatu dengan kematian Kristus, menyatu dengan kebangkitan Kristus, dan disitulah ketemu citra dan dirinya. Seperti Raden Werkudara ketemu rupanya sendiri, Dewa Ruci yang mirip dirinya pada saat orang itu dibaptis, ketemu dengan Kristus yang adalah citra dan gambar di mana manusia itu diciptakan. Sesudah manusia itu dibaptiskan karena percaya, menyatu dengan Kristus, disitulah manusia itu mendapatkan wejangan air hidup karena menyatu dengan sang hidup. Akhirnya mendapatkan kesempurnaan hidup melalui penyatuannya dengan sang Kristus, yang itu semua dilalui melalui perjumpaannya di dalam air, yaitu air baptisan. Karena itu cerita daripada Dewa Ruci ini, Werkudara mencari air kehidupan ini, adalah tergenapi di dalam baptisan
orang Kristen untuk ketemu sangkan dan parang, untuk ketemu sang hidup, itu adalah melalui percaya dan kemudian dibaptis. Di dalam baptisan itulah manusia menyatu dengan gambar dan rupanya, yaitu Yesus Kristus, dan akhirnya akan mendapatkan kesempurnaan hidup, kemuliaan hidup, dan mendapatkan hidup karena Kristus itulah sang hidup. Ibu, bapak, saudara-saudara, inilah sedikit cerita mengenai lakon wayang Dewa Ruci atau Raden Werkudara Mencari Air Hidup, yang itu adalah cerita fiktif dan di dalam kekristenan tergenapinya itu melalui baptisan. Di dalam baptis orang masuk di dalam air, bertemu gambar dan rupanya. Kiranya Tuhan beserta kita dan sedikit kisah ini membuat terang bagi kita. Sampai ketemu lagi di satu sore santai di minggu yang akan datang. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.